البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keberapa? 35 kah? 35 ya, insyaallah. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babul khamisu wal ishrun, bab qiyamu lailatul qadri minal iman. Bab yang ke-25 membahas tentang bahwasanya salat di malam al-qadar, di Lailatul Qadar, itu bagian dari iman. Yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari di sini adalah menjelaskan bahwasanya qiyamul lail di malam Al-Qadar ini salah satu dari karakter keimanan. Kita tahu cabang iman itu ada 70 sekian atau bahkan lebih, sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Hafidz ada lebih. Baik. Ini diantaranya adalah mengerjakan sholat di Lailatul Qadar. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman itu memang berisi amalan-amalan sebagai bantahan terhadap orang-orang Murji'ah. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamisu was salasun, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqum lailatal qadar," barang siapa bangkit untuk melakukan qiyamul lail, salat malam di malam al-qadar, imanan wahtisaba, dalam keadaan atau dalam rangka untuk menjalankan keimanan, alal khilaf ini mansubnya sebagai apa, dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni untuknya dosa dia yang terdahulu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari guru beliau yang termasuk terkenal itu Abul Yaman. Abul Yaman, beliau adalah yaitu apa? Al-Hakam ibnu Nafi' al-Himsi, siqah, katsirul hadis. Dan beliau mendapatkan ijazah dari Syu'aib. Ini menunjukkan ijazah itu diamalkan tatkala gurunya memang setuju untuk memberikan kepadanya, dan hanya mendapatkan sebagian hadis secara langsung dari pembacaan Syu'aib, tapi tak masalah, sisanya adalah ijazah dan ijazah itu sah. Qala akhbarana Syu'aib, beliau adalah Abu Bishr Syu'aib ibnu Abi Hamzah al-Himsi min asbatin nas fi Zuhri, dan beliau memang siqatun sabat, hafalannya sangat kuat, kukuh beliau, salah seorang tokoh besar dari Ahlul Hims yaitu Syam. Qala haddatsana Abu Zinad, Abu Zinad Abdullah ibnu Dzakwan al-Faqih as-Siqah al-Madani, ini ulama besar di zaman itu dari Ahlul Madinah. Abu Zinad Abdullah ibnu Dzakwan. Anil A'raj, al-A'raj beliau adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz al-Madani, siqatun faqih. An Abi Hurairah, ma'ruf Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Yamani, yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau hanya kurang lebih menyertai Nabi 4 tahun saja. Beliau masuk Islam setelah peristiwa apa itu ya, yaitu perang Khaybar. Tapi beliau memang mengejar ketertinggalannya dari Muhajirin dan Ansor sungguh-sungguh, maka dalam 4 tahun hasilnya luar biasa. Karena memang beliau akhirnya selama 4 tahun itu beliau tidak bekerja, betul-betul pagi petang siang malam selalu menyertai majelis Nabi dan mendapatkan doa juga. Tayyib. Sehingga memang menjadi orang yang paling banyak riwayatnya. Tayyib. Dan sanad ini sanad termasuk sanad yang terbaik, sebagaimana disebutkan oleh para muhaddisis salaf, mengatakan asahu al-asanid Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Sanad yang paling sahih ke Abu Hurairah adalah ini, Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Sebagaimana kalau
sanad siapa misalkan Ibnu Umar, sanad yang paling sahih as-sahihul asanid adalah apa? Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Nah, ini termasuk sanad-sanad yang kualitinya nomor 1. Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Mulakin al-Misri di dalam At-Tawdih, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan sebelum mereka berdua yaitu Al-Karmani di dalam kitab beliau Ad-Darari. Menukilkan dari kalam muhaddisis salaf. Hadis ini sebenarnya kalau dalam riwayat Imam Muslim itu dia panjang. Mungkin kita akan dapatkan Imam Bukhari membaginya karena memang pembahasannya lain-lain. Sebenarnya hadis ini dalam riwayat Muslim itu mengandungi 3 perkara. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa puasa di bulan Ramadan, maka dengan keadaan beriman dan mencari pahala, maka diampunilah dosa dia yang terdahulu. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa dia diampuni yang terdahulu. Nah, kemudian yang ini, man yakum lailatal qadar. Barang siapa melakukan qiyamul lail pada malam al-qadar itu dengan iman dan mengharapkan pahala, diampunilah untuk dia dosa dia yang terdahulu. Sekarang man ini adalah ismu syartin jazim dalam pembahasan nahwunya. Adapun dalam pembahasan usul fikihnya, dia adalah yufidul umum. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, ini semuanya masuk dalam man di sini. Asalkan memenuhi syarat, yaitu melakukan qiyamul lail dengan 2 syarat yang disebutkan itu, maka dosanya yang terdahulu diampuni. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa yakum? Man yakum, bukan man qama. Berbeza dengan apa? Lafaz yang sebelumnya. Makanya tadi memang kita perlu untuk membacakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu mengandungi 3 perkara. 2 perkara pertama semuanya dengan fi'il madhi. Man shoma, bukan man yasum, tapi man shoma Ramadan. Demikian pula man qama Ramadan, bukan man yakum Ramadan. Tapi untuk yang ketiga, masalah Lailatul Qadar itu menggunakan fi'il mudhari. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala dalam Ad-Darari. Hikmahnya adalah untuk puasa Ramadan itu jelas. Kita tahu bila bulan Ramadan, yaitu ma'ruf, bulan Ramadan adalah tatkala setelah Sya'ban kita melihat hilal misalkan anak bulan, atau setelah lengkap 30 hari Sya'ban kita tahu hari berikutnya adalah hari-hari Ramadan. Sehingga kita tahu secara pasti bahwasanya puasa di esok hari itu adalah puasa Ramadan. Makanya polanya adalah pola yang pasti dengan fi'il madhi. Man shoma Ramadan. Dan kita tahu bulan Ramadan, puasa Ramadan adalah siang hari, kita tahu. Demikian pula yang berikutnya, man qama Ramadan, qiyamul lail. Kita sudah tahu Ramadan itu bila, berarti malam harinya ma'ruf itu malam-malam hari Ramadan. Salatnya tinggal dilakukan setelah salat Isya sampai menjelang salat subuh. Kita sudah tahu secara pasti. Makanya qiyamul Ramadan itu pasti. Maka dengan apa? Qama, pakai fi'il madhi. Adapun untuk salat malam di waktu Lailatul Qadar kita tak tahu itu tanggal berapa. Tanggal 1, K2, K3, K30 kita tak tahu, itu tak jelas. Tatkala dia itu tidak jelas bila malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, maka Nabi menggunakan pola fi'il mudhari, man yakum. Inilah hikmahnya. Tidak disamakan, bukan qama Lailatul Qadar untuk ya riwayat ini. Pakai yakum karena memang Lailatul Qadar kita tak tahu secara pasti. Setiap tahun mungkin berubah tempatnya, waktunya. Selama hari-hari Ramadan itu, bulan malam-malam Ramadan. Kemudian Al-Qadar, boleh juga Al-Qadar. Ada perselisihan pendapat tentang masalah ini, tapi jelas pendapat yang terkuat adalah yang sesuai dengan dalil, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliau Ma'alimut Tanzil, yaitu tafsir Imam Al-Baghawi. Lailatul Qadar dikatakan Lailatul Qadar karena di malam itu segala urusan diputuskan, urusan selama 1 tahun ke depan.
Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina. Di malam itu seluruh urusan yang penuh hikmah diputuskan, diselesaikan dan dibagi-bagi. Makanya al-qadr di sini maknanya adalah takdir, seperti qada, yaitu apa? Keputusan. Baik, tatkala malam itu malam yang sangat mulia, tatkala malam itu memang malam yang sangat khusus, di mana bahkan para malaikat pun turun ke bumi untuk mencatat takdir selama setahun ke depan. Malam itu jadi sangat mulia sehingga Allah memberikan keutamaan yang sangat besar, yaitu apa? Khairum min alfi syahr. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kadarnya sangat tinggi. Makanya dinamakan Al-Qadr, yaitu kemuliaan. Seperti dalam terjemah-terjemah itu, Lailatul Qadr artinya malam kemuliaan. Dan ada beberapa tafsir yang lain, tapi yang terkuat adalah yang pertama dan konsekuensinya adalah yang kedua tadi. Kemudian dikatakan imanan. Dia mansub boleh jadi li ajlih lil iman. Yang lain mengatakan ini mansubnya itu sebagai hal, takdirnya adalah mukminan. Man yakum lailatul qadri mukminan. Barang siapa melakukan sholat malam di Lailatul Qadr sebagai orang mukmin. Maksudnya beriman apa? Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah di dalam kitab beliau Al-Ifsah an Ma'ani Sihah, yaitu dia beriman bahwasanya syariat ini datang dari sisi Allah. Dia membenarkan adanya keutamaan sholat di malam Al-Qadar itu. Nah, inilah yang dikatakan iman, bukan karena dia ingin perkara duniawi. Makanya beliau mengatakan lafaz ini memerintahkan untuk dia ikhlas, yaitu dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Diperkuat dengan lafaz setelahnya wahtisaban, memang hanya mencari pahala dari Allah. Kalau iman yaitu dia yakin dan percaya serta membenarkan ini datang dari Allah. Ihtisaban, kata para ulama yang lain, kata Al-Karmani, ini ikhlas. Yang lain mengatakan iman itu di dalamnya sendiri ada makna ikhlas. Tak apa, ini satu kesatuan. Mengharapkan pahala. Kesimpulannya apa? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam At-Tamhid, kalau nggak salah Anda dapatkan dalam At-Tamhid, yaitu syarat mendapatkan keutamaan sholat di waktu Lailatul Qadar, yaitu diampuni dosa-dosanya, adalah syaratnya memang dia ikhlas dan mengharapkan pahala. Dia yakin ini syariat datang dari Allah dan dia yakin itu adalah benar, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena mencari pujian siapa, sholat di malam Al-Qadar itu dan seterusnya. Pahalanya apa? Ghufiralah, dosa dia diampuni. Dipertanyakan, ada pertanyaan di dalam Syarah Al-Karmani, kenapa fi'lu syaratnya fi'il madhi, sementara jawabu syaratnya adalah fi'lu syaratnya adalah fi'il mudhari yakum. Jawabu syaratnya adalah fi'il madhi, ghufira, bukan yughfar. Kenapa? Karena ini limakna tahqiq, yaitu kepastian, yaitu pasti Allah mengampuni dosa-dosa dia, dan ini janji dari Allah melalui lisan Rasulnya, dan Allah adalah zat yang paling jujur. Makanya digunakan dengan pola fi'il madhi, walaupun ini masa hadapan. Yang namanya syarat ini untuk masa hadapan. Diberitahu barang siapa dari kalian nanti kalau malam Al-Qadar melakukan ini maka diampuni. Jelas ini belum terjadi. Tetapi kenapa pakai fi'il madhi? Litahqiq, kepastian, pasti diampuni. Apa yang diampuni? Ma taqaddama min dzambih, dosa dia yang terdahulu. Terjadi khilaf di kalangan ulama, apakah ini mencakupi dosa besar ataukah dosa kecil? Yang dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, demikian pula sejumlah ulama yang lain termasuk Syekhuna Yahya juga, ini adalah dosa kecil. Demikian pula disebutkan oleh Al-Karmani, kalau tak salah Al-Karmani yang menyebutkan ini adalah dosa kecil. Walaupun sebanyak buih di lautan atau sampai mencapai langit misalkan dosa kecilnya itu, tapi kalau syarat terpenuhi maka dosanya diampuni. Kalau dosa besar syaratnya adalah taubat. Karena kalau dosa besar pun diampuni dengan amalan seperti ini, kata para ulama tadi, tak ada gunanya lagi
perintah untuk taubat, karena tanpa taubat pun ternyata dosa besar juga sudah dihapuskan dengan amal-amal soleh. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah dosa kecil, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan, yaitu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Ayo, mukaffirah, yaitu salat yang 5, kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, begitu pula antara Ramadan 1 sampai ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, sebagai penghapus terhadap kesalahan-kesalahan di antara masa-masa itu. Tapi apa? Idza jatunibatil kabair, apabila dosa besar itu dijauhi. Berarti menunjukkan untuk dosa besar dia syaratnya adalah bertaubat. Untuk amalan-amalan ini dia menghapus dosa-dosa kecil. Dan dari hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, kita mendapatkan faedah bahwasanya amal soleh itu menjadi sebab terhapusnya dosa. Buktinya hadis ini dan hadis banyak sekali, amal soleh menyebabkan dosa terhapus, dan ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Orang beramal soleh bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga derajat naik dan dosa-dosa dihapuskan. Ini kebaikan. Satu amalan ternyata faedahnya banyak. Nah, dari sini kata para ulama semuanya, termasuk juga Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau At-Tanwir, fadilatu qiyamil lail, keutamaan qiyamul lail, terutama yaitu apa? Lailatul Qadar. Secara umum qiyamul lail memang menyebabkan dosa-dosa terampuni, derajat terangkat. Kita tahu satu sujud saja itu menyebabkan menyebabkan derajat terangkat, belum lagi pahala-pahalanya. Karena afdhalus sholati ba'dal fardhah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Baru kemudian apa itu? Rakaatul fajr, 2 rakaat sebelum subuh itu. Dan seterusnya, yaitu seluruh rawatib. Setelah itu apa? Sholat duha dan seterusnya. Amalan bertingkat. Amalan yang terbaik setelah sholat wajib adalah, yaitu sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah ini, qiyamul lail. Apalagi kalau kita mendapati Lailatul Qadar. Baik. Syarah-syarah yang lain terkait dengan hadis ini insya Allah akan dilengkapi pada waktu membahas tentang puasa Ramadan di dalam kitab ini, kitab yang terkait dengan Ramadan dan qiyam di malam-malam Ramadan. Insyaallah kalau umur kita panjang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.